Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Legal Kontrak. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pola Penyelesaian Sengketa dalam Bidang Kontrak. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan sengketa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan kita semua tahu, pada dasarnya nggak ada tuh orang yang mau terlibat sengketa, terutama dalam kontrak yang telah mereka buat. Sehingga para pihak itu biasanya akan mempersiapkan diri dan mengantisipasi untuk menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa atau persengketaan dalam kontrak yang mereka buat. Namun, kita juga pasti tahu bahwa tidak semua urusan yang kita buat itu dapat berjalan lancar. Nah, ketika pada akhirnya kontrak itu menimbulkan sengketa di kemudian hari, ada dua cara penyelesaian sengketa pada kontrak ini. Penyelesaian sengketa yang pertama yaitu melalui pengadilan, dan yang kedua yaitu di luar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa itu memiliki beberapa tingkat. Yang pertama dimulai dari negosiasi. Nah, jika negosiasi sudah dilakukan namun jalan tengah juga tidak didapat, maka dapat dilanjutkan dengan eskalasi, lalu mediasi, dan seterusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut apa aja sih pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak ini, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nuraini. Oke, terima kasih kepada Ayu Dea Wardana. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 2021508080. Nah, tadi Ayu Dea menjelaskan sedikit nih dasar hukum dalam pelaksanaan sengketa di luar sidang atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, salah satu undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kali ini saya akan sedikit nih menjelaskan bagaimana proses yang sangat diminati dalam pelaku bisnis dalam sengketa mereka. Terdapat beberapa macam cara penyelesaian sengketa, yaitu pertama, pengadilan, yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, biasanya yang sering digunakan oleh pelaku bisnis adalah proses APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang dimana mereka menganggap kalau penyelesaian sengketa di bidang ini itu lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pengadilan. Jadi mereka sering menggunakan APS sebagai metode untuk penyelesaian sengketa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarudinur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Terima kasih kepada saudara Aini yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan materinya. Materi selanjutnya ialah proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi, seringkali disebut dengan umum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak dari perkara sengketa tersebut, orang yang memiliki kasus sengketa. Jadi mereka itu terikat dengan hukum tersebut. Dari penyelesaian sengketa ini ditawarkan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Mengindikasikan bahwa peradilan adalah jalur alternatif sebagai baik dari legislasi atau non legislasi. Alternatif ini banyak diberikan terutama kepada sengketa yang masuk dalam kasus perdata. Sengketa yang masuk dalam kasus perdata ini seperti kasus kepemilikan antara kepemilikan saham atau kepemilikan tanah, pokoknya yang berbau dengan perdata.
Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh sahabat Arisananda Fatullah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Sarudinor. Mungkin saya akan melanjutkan penjelasan terkait upaya penyelesaian dalam sengketa. Jadi di sini salah satu upaya penyelesaian sengketa terdapat di dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di pasal 1 di poin 10. Nah, jadi garis besarnya menurut pendapat saya itu upaya penyelesaian sengketa itu terdapat dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi. Nah, apa itu litigasi? Jadi litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa yang melalui jalur persidangan atau melalui jalur hukum lah ibaratnya. Nah, selanjutnya ada jalur non litigasi. Apa itu jalur non litigasi? Jadi jalur non litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan dengan cara di luar dari persidangan tersebut, entah itu melalui alternatif yang lain. Misalkan dia ketemu diskusi, ketemu secara kekeluargaan, bisa musyawarah untuk mencapai mufakat, itu sembarang. Nah, contohnya bisa kita ambil ketika contohnya di dalam bisnis. Saya mempunyai PT dan bersengketa terkait hak tanah saya dengan PT-nya Sarudinor. Nah, maka saya ada dua opsi. Melalui litigasi atau persidangan, maka saya akan menggugat. Saya akan memberikan barang bukti di persidangan. Misalkan saya ada akta notaril, maka semua itu bisa melalui di persidangan. Nah, selanjutnya ada jalur non litigasi, itu kekeluargaan, atau jalur alternatif lainnya selain melalui persidangan. Misalkan saya ketemu dengan pimpinan PT Syahrudinor, ketemu secara pribadi untuk membahas bagaimana titik tengah dari permasalahan tersebut sehingga tidak bertele-tele. Mungkin kelebihan dari non litigasi ini itu tidak bertele-tele karena tidak mengikuti alur persidangan yang sesuai dengan prosedurnya. Dan mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siska Dewi Jayanti. Saya persilahkan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada 5 macam penyelesaian sengketa apabila menggunakan metode non-litigasi. Yang pertama yaitu adanya metode konsultasi. Metode ini merupakan salah satu metode non-litigasi yang dimana pihak yang bersengketa mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Dan biasanya metode ini biasanya bersifat personal. Kemudian yang kedua, metode negosiasi. Metode ini tidak memerlukan ahli untuk menengahi sengketa yang dihadapi, melainkan hanya bermusyawarah untuk mencapai titik terang dari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, mediasi. Metode ini merupakan metode di mana menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian yang keempat, metode konsiliasi. Metode ini menggunakan konsiliator untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian yang terakhir, penilaian ahli, yaitu metode di mana pihak yang bersengketa meminta pendapat dari para ahli untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi pada saat itu. Baik, itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aditya Gunawan. Ya, jadi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau disebut juga dengan cara litigasi tentu saja memiliki kelebihan maupun kekurangan yang akan didapatkan. Kelebihannya, yang pertama, penyelesaian sengketa ini sudah berkekuatan hukum karena dilakukan di pengadilan dan telah diputuskan oleh seorang hakim. Kemudian yang kedua, cara ini lazim digunakan untuk sengketa yang bersifat umum ataupun yang bersifat privat. Kemudian di balik kelebihan-kelebihannya itu, tentu saja cara ini memiliki kekurangan, yaitu banyak memakan waktu,
memakan tenaga, juga biaya. Karena pada proses ini tentu saja ada yang dinamakan tahapan administrasi, yang dimana orang yang menggugat ini harus mendaftarkan dulu, kemudian harus membayar uang muka, kemudian menunggu jadwal untuk mereka sidang. Jadi tentu saja memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya dan juga tenaga yang akan dikeluarkan. Oke, baik. Jadi itulah penyampaian materi dan juga penjelasan dari kami terkait pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan di dalam penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.